hadirin jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bacakan doa dulu untuk guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad yang dalam kondisi kurang sehat. Tadi beliau ngabarin siang beliau belum bisa berkesempatan hadir karena kondisi badannya sedang kurang sehat. Beliau minta mohon dibacakan surat Al-Fatihah biar proses kesembuhannya berjalan dengan baik lancar, biar di minggu yang akan datang bisa berkumpul bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binati syifa Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad rifa'an ajilan min sirril Fatihah. Kesempatan kali ini insyaallah Al-Fatihah akan sedikit menerangkan mengupas tentang kajian di dalam surat An-Nas. Atau kami kita sebuah tafsir yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Sobri tentang tafsir kajian surat An-Nas. Dr. Muhammad Ali Sobri menerangkan tentang penjelasan baina yadayhi surah. Surat An-Nas Makkiyah. Surat An-Nas merupakan surat Makkiyah, artinya yang diturunkan di Makkah. Wahia thaniyan al-mu'awwizatain, dan dia merupakan al-mu'awwizatain yang kedua. Mu'awwizatain yang kedua. Wa fiha istijabatun wal ihtimam bi rabbil arbab min syarril a'da'il a'da'. Kemudian surat ini menjelaskan agar kita berlindung kepada Allah, ya Tuhan seluruh makhluk, dari kejahatan musuh yang paling berbahaya, min syarril a'da'i wal a'da', iblis wa akhwanihi, yaitu setan, ya, dari kalangan iblis dan dari pembantu-pembantunya. Kemudian lanjutkan Dr. Muhammad Ali Sabuni menerangkan lagi, ya, di sini iblis wa awani min asy-syaitan wal insi wal jinni alladziina yahudun nas bi anwa'il waswasil wal ihwan. Surat An-Nas menjelaskan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seluruh makhluk dari kejahatan musuh yang paling berbahaya, yaitu iblis dan para pembantunya, yaitu setan dari kalangan manusia dan jin yang menyesatkan umat manusia dengan berbagai macam godaan-godaan tipu muslihatnya, ya, baik dari kalangan manusia dan jin. Di sini ya, di sini tentang al-mu'awwizatain, ya, tentang kita berlindung dari al-mu'awwizatain. Wa qad khatamal kitabal aziz bil mu'awwizatain wa budiatil bil Fatihah. Al-Qur'an yang agung ditutup, ya, dengan surat al-mu'awwizatain dan dimulai dengan surat Al-Fatihah, ya. Nah, apa sih al-mu'awwizatain? Nah, kita kan juga harus tahu nih. Ini kan kita sering kenal surat al-mu'awwizatain tadi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu surat memohon perlindungan. Untuk kita memohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting, ya. Surat Al-Mu'awwizatain ini untuk kita memohon perlindungan, ya. Di dalam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Uqbah bin Amir dari Nabi Muhammad SAW berkata, laqad anzalallahu ayati lam yura misluhunna. Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah, qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku yang tidak ada tandingannya, ya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi untuk kita memohon perlindungan. Nah, kita harus tahu juga nih sebab daripada turunnya Al-Mu'awwizatain, surat Al-Mu'awwizatain. Salah satunya di sini Al-Fakir ingin membacakan dari ungkapan hadis, ya. Sebab turunnya adalah kisah dari Lubaid bin Asim, seorang Yahudi, ya, yang menyihir Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa orang Yahudi tadi menyihir Nabi dengan media pelepah kurma. Dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah SAW. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada. Kalau zaman sekarang kita bilangnya apa nih? Santet atau apa? Bayangin, Nabi aja masih bisa terkena, apalagi kita kalau nggak kuat. Nah, kemudian
Dari rambut Nabi yang waktu disisir ada yang rontok gitu ya. Dan dari beberapa gigi sisir tersebut beliau serta sebuah benang yang terdapat di 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Lantas kedua surah Al-Mu'awwizatain diturunkan kepada beliau. Setiap satu ayat dibacakan terlepaslah satu ikatan dari Rasulullah, dan Rasulullah SAW merasa lebih ringan hingga ikatannya terlepas semua, seakan-akan beliau dibelenggu dengan tali. Jadi waktu beliau disihir tersebut, beliau baca surat Al-Mu'awwizatain, sehingga waktu dibaca satu persatu itu lepas-lepas sampai hilang itu semua. Nah, menurut suatu pendapat ya disebutkan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mu'awwizatain ya kepada Nabi untuk dijadikan sebagai apa? Benteng perlindungan ya. Kalau kita nih sekarang apa? Kalau bahasa orang sekarang nih apa nih yang lagi zaman untuk ngusir apa tuh? Ruqyah, untuk dibersihkan gitu ya. Berlindung daripada kejahatan ya segala macam makhluk yang ingin berusaha merusak kita ya. Diriwayatkan dari Jibril bahwa Jibril menemui Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, sesungguhnya ada ifrit dari kalangan jin yang hendak memperdayai kamu. Untuk itu Jibril berkata, apabila engkau hendak beristirahat di peraduanmu, maka bacalah surat Al-Mu'awwizatain. Ibnu Abbas juga meriwayatkan ya bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami untuk mengobati segala penyakit demam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahilazim min syarri kulli dirkin na'arikin wa min syarri harrin nar. Dengan menyebut nama Allah yang maha mulia, aku berlindung kepada Allah yang maha besar dari keburukan setiap pembuluh darah yang pecah dan dari keburukan panasnya api dan penyakit demam. Makanya orang-orang dulu nih, kita nih kalau lagi sakit banyakin baca Al-Quran, termasuk yang nggak pernah lepas itu surat Al-Mu'awwizatain. Apalagi kan itu surat kenapa? Kita paling hafal nggak? Jangan kalau lagi sakit yang kita ngeluh ngapain? Ngapain kalau lagi sakit? Yang kita ngeluh ngapain? Malah curhat zaman sekarang. Sakit, lagi ketakutan malah curhat di handphone, masih nulis status lagi. Itu namanya nggak sakit kalau nulis status, ya kan? Justru kita banyak apa? Baca surat. Apalagi kalau kita ada orang mungkin kayak apa mau jahatin kita, insya Allah itu kita minta memohon perlindungan, asal satu kuncinya yakin akan ayat min ayatillah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang sebab turunnya dari Al-Mu'awwizatain. Nah, kemudian diriwayatkan lagi juga ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan, ala uallimuka salasa surah lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislahunna. Maukah kamu aku beritahu 3 surah yang tidak turun di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang semisalnya, yaitu apa? Suratul Mu'awwizatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini betapa agungnya ya untuk kita memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mu'awwizatain. Makanya surat An-Nas termasuk bagian dari surat Al-Mu'awwizatain. Jadi memohon perlindungan. Ya, jadi jelas ya kalau ada yang nanya, kan suka ada tuh kalau dalam bacaan kita lagi baca tahlil tuh, yang mimpin tahlil apa bil Mu'awwizatain kita baca langsung 2 surah itu kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan satu juga yang awal itu qul huwallahu ahad al-ikhlas. Ini untuk kita memohon perlindungan ya. Kemudian surat An-Nas ini tadi termasuk adalah surat yang terakhir dalam Al-Qur'an ya. Ayatnya ada berapa tadi? Ada 6. Kalimatnya ada 20. Di dalam Sofatut Tafsir ditulis dikatakan ayatnya ada 6, kalimatnya ada 20. Kemudian hurufnya ada 79 huruf. Dan dia termasuk tadi yang saya sudah dijelaskan, termasuk surat Makkiyah. Surat ya yang mengandung isti'azah, memohon perlindungan ya. Kemudian diriwayatkan juga bahwa dari hadis Nabi Muhammad SAW di sini Dr. Muhammad Ali Sobuni melanjutkan mengutip di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan haran Nabi SAW rajulun minal Yahud, yang tadi itu ya orang-orang Yahudi yang menyihir tadi, ketika Nabi itu akhirnya minta memohon perlindungan ya. Karena itu penting di sini Al Habib Abdullah bin Awil Haddad juga mengatakan kepada kita ya, ditambahkan
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menambahkan kepada kita di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Beliau menambahkan, hendaknya kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kita, pandangan, lintasan hati, keinginan dan setiap keadaan, ya, untuk kita merasakan kedekatan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah selalu mengawasi kita di dalam semua keadaan kita, ya. Tiada yang bersembunyi darinya apapun tentang kita, sebagaimana Allah telah ingatkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarrah fil ardi wala fis sama wala asghar min zalika wala akbari illa fi kitabim mubin." Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar biji zarrah, ya, atau atom yang kecil di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita yakin, ya, dalam ayat Al-Qur'an surat Yunus tadi ini, bahwa mulai dari hal terkecil sampai sebesar apapun Allah lihat, Allah tahu dan Allah catat. Karena itu kita sudah yakin, ya, harus yakin bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya Allah selalu mengawasi kita. Nah, kalau kita sudah tahu Allah selalu mengawasi kita, kita mohon perlindungannya sama siapa? Sama Allah. Jangan kalau ada musibah, ada sesuatu, larinya nggak sama Allah. Bahkan yang sekarang ramainya larinya kemana? Ke dukun, ke orang pinter. Orang pinternya mending orang pinter yang ngerti agama. Yang nggak ngerti agama akhirnya ujung-ujungnya ditipu, sesat dan menyesatkan. Dia percaya syirik. Banyak yang begitu? Banyak gak? Banyak kan, kayak kasus tuh yang kemarin yang lagi viral tuh, percaya sama siapa tuh, saya nggak sebut lah namanya lah. Katanya orang stres lama-lama. Jadi stres sekarang kan, jadi aktor sinetron. Banyak dulu berobat sama orang pintar, katanya bisa ngobatin berbagai macam. Tapi orang pintar tadi jauh dari syariat Allah, nggak sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Minta perlindungannya sama manusia, bukan sama Allah. Kita ke dokter bukan minta perlindungan sama dokter. Dokter sebagai wasilah, dia belajar, dia menuntut ilmu tentang ilmu pengobatan tibun, pengobatan kesehatan, baik pengobatan secara dari segi Islam, tibun nabawi, pengobatan dari amalan Nabi, maupun pengobatan dari ilmu pengetahuan modern, ya. Dia belajar, menuntut ilmu. Kita datang ke dokter minta petunjuk ilmu yang dia dapat tentang pengobatan, supaya wasilah ilmu yang dia dapat bisa menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter tadi sebagai media, bukan perlindungannya sama dokter. Jadi kalau ke dokter jangan berasa yakin dokter yang nyembuhin kita, bukan. Yang nyembuhin kita siapa? Allah. Dokter cuma wasilah, ngasih petunjuk. Oh, kita nggak tahu nih, kalau kita sakit, kalau panas, minum obatnya apa? Kan kita belum tahu. Kalau orang awam belum tahu apa sih obat demam. Kalau yang udah tahu, belajar, tanya ke dokter, dikasih obatnya apa? Misalnya sebut nama mereknya, Sanmol atau Panadol atau selain sebagainya. Itu bisa tahu kenapa? Dari ilmu. Kita tahu, belajar. Kalau yang awam kan nggak tahu. Nah, dokter kan tahu. Oh, udah berobat, Dok. Saya udah minum obat, nggak sembuh-sembuh obat demamnya. Oh, berarti harus ditambah dengan apa? Antibiotik atau obat yang lainnya. Kenapa dokter tahu tadi? Karena dia belajar ilmu. Bukan kita yang menyembuhkan, bukan dokter tadi. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ini harus yakin tertanam dalam tubuh kita. Kita harus yakin nih, Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha menyembuhkan kita. Memohon perlindungan hanya kepada Allah. Makanya nih surat Al-Mu'izzatin memantapkan tauhid kita juga, untuk kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Nah, jangan kepada tadi yang banyak sana orang kan nyari orang pintar, akhirnya ada masalah ke orang pintar, akhirnya ujung-ujungnya apa? Giliran minta ke ulama, ke kiai, minta doa doang. Mohon maaf, bukannya mengharapkan imbalan, cuman doanya doang. Tapi kalau ke orang pintar, duit rela dikeluarin. Tapi buat beramal, buat masjid, buat musola, buat majelis taklim, buat madrasah, buat pondok pesantren nggak mau. Giliran ke orang pintar, berapapun dikeluarin. Oh, disuruh dukunnya keluarin, jual motornya, jadi balak katanya, dijual tuh motor. Ada nggak yang begitu? Banyak. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Maka kita hanya memohon perlindungan hanya kepada siapa? Nabi aja tadi kita diingatkan. Nabi sengaja tadi memberi ibrah, memberi pelajaran buat kita. Waktu Nabi terkena sihir dari orang Yahudi, Nabi bacakan apa? Dari malaikat Jibril apa?
surat Al-Mu'awwidzatain. Dia baca, begitu Nabi baca perlahan-lahan lepas. Padahal Nabi mampu dari awal untuk melepas gak kena itu, tapi Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, jangan kita jauh dari Allah. Ini pentingnya memohon perlindungan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan dalam kitab Risalatul Awanah, nggak ada luput pengawasan daripada Allah. Setiap keadaan, setiap apa kita harus minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ini harus ditanamkan ya di dalam diri kita umat Islam. Nah, kemudian berlindung, surat An-Nas ini kita untuk berlindung dari apa? Dari kejahatan, baik jin maupun manusia. Ya. Dan juga setan yang memberi rasa was-was. Nah, ini penting ini. Rasa was-was. Karena banyak juga saat ini penyakit yang muncul dari rasa was-was. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, inna syaitana wudiya khatma ala qalbi ibni Adam fa inna zakarallah khanasa wa inna nasiyat tagamu qalbahu fadzalika waswasul khannas. Sesungguhnya setan telah meletakkan ya hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Namun jika ia lupa, maka setan akan menguasai dirinya, hatinya. Dan itulah yang dinamakan al-waswasul khannas. Waswas al-khannas. Makanya kan dalam surat Qul a'udzu birabbin nas tadi sudah ada kan ya. A'udzu birabbin nas ya. Min syarri waswasil khannas. Daripada rasa waswas ya, bisikan setan ya yang menyebabkan rasa waswasul khannas. Kenapa? Setan masuknya ke dalam siapa? Ke dalam diri manusia. Yang mana manusia yang mana yang kena? Yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan jadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ya. Ya, kita nggak boleh lupa ya. Diriwayatkan dari Abi Tamimah yang menyampaikan ada orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah lagi nih. Kisah lagi ya, ada orang lagi berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu faqultu ta'isa syaitana faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaitana. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur. Lantas aku berkata, hancurlah setan. Lantas Nabi bersabda, jangan kamu berkata hancurlah setan. Karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan semakin besar dan berkata, ya, ta'azamu wa qala biquwwati sur'atuhu. Ya, kemudian setan akan berkata, ya, dengan kekuatanku maka aku akan melemparnya. Tetapi, ya, wa iza qulta bismillah. Tapi dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil. Jangan kalau kita lagi ada sesuatu hal, ya, yang ada timbul apa tadi nih? Kisah sahabat tadi, emosi gak? Emosi kan, begitu unta Nabi tersungkur, dia nyumpahin tuh, setan, syukur lo. Atau bahasa kita nih, bahasa kotornya, syukurin lo, apa setan, hancur lo setan lo. Atau bahasa kotornya apa, mampus misalnya kan lo, kan mampus nih setan nih. Kata Nabi jangan ngucapin begitu. Kenapa? Karena kita kalau mau ngucapin kita apa? Kita lupa kepada Allah. Begitu kita lupa, kenapa? Yang ada ujung-ujungnya apa? Emosi, ya kan? Maka kata Nabi enggak. Ucapin bismillah. Dengan kita bismillah hatinya tenang nggak? Adem nggak? Akhirnya nggak jadi emosi. Ini kan was-was juga. Was-was itu macam-macam, bukan ada rasa takutnya was-was, tapi juga yang menyebabkan emosi orang lupa kepada Allah, akhirnya hilang kendali. Makanya kan dulu pernah ada film tuh, kalau kita lihat tradisi di masyarakat Arab, termasuk di Yaman itu, ya. Ini yang pernah berangkat ke Hadramut mungkin tahu nih. Di sana tuh kalau ada orang habis tabrakan, nggak kayak di sini. Saya pernah ngalamin Al-Fagir waktu pagi-pagi habis ziarah, lagi ziarah ke Zambal di kuburan Imam Fagil Mugaddam dan para salafun soleh yang lain, aulia yang banyak sekali. Habis ziarah kemudian kita pagi itu pulang ziarah, di depan itu ada apa, warung kopi lah, kita ngopi gitulah. Terus sarapan makan roti. Di sana pagi nggak ada makan nasi, nggak kayak di kita pagi-pagi nasi uduk. Sana nyarinya kalau pagi roti yang ada. Nyari nasi pasti diketahuan orang Hadramut tahu. Kalau yang nyari nasi pagi-pagi pasti orang Indonesia. Ya, waktu kita pagi-pagi lagi ngopi, benar itu kejadian.
ada kecelakaan mobil sama motor, guduk tabrakan. Itu kalau di kita begitu bangun, yang ada pasti apa tuh? Turun ngapain? Berantem. Enggak tahu begitu turun, dua-duanya ngapain? Cuman shollu ala nabi. Cuman salawat. Astagfirullah, shollu ala nabi. Selesai. Damai, selamat, enggak pikirin tuh rusaknya gimana ini, gimana, enggak selesai. Kalau di kita gimana itu? Nggak bisa, emosi. Kenapa? Yang ada apa? Kita lupa kepada Allah. Karena kita nggak ingat sama Allah. Ingatnya sama siapa? Sama dunia. Ingatnya pikirannya materi. Khosarah nih, rugi nih, mobil rusak, motor rusak. Setan bisikin, nggak bisa. Protes, lawan. Dia nggak mau bayar ganti rugi. Ributin. Terjadi perkelahian sampai pembunuhan. Ada yang sampai begitu? Ada kejadian. Ini kejadian loh, Al-Faqih ngalamin. Kan pernah ada tuh film dulu apa di Indonesia yang ngisain di waktu negeri Arab, emang kejadian cuma sholawat, itu benar. Al-Faqih pernah ngalamin begitu memang. Nah inilah bisa tumbuh tersebut. Kenapa di Hadramut? Ya karena memang didikannya didikan ulama. Makanya kalau ngaji begitu, tahan emosi dulu. Silakan pikirkan baik-baik setelah itu. Mau ada ganti rugi, silahkan ada di kita, tapi jangan langsung emosi. Di kita kan yang ada apa unsurnya? Kalau emosi yang berbicara, yang ada ujung-ujungnya apa? Nggak selesai tuh, ributnya aja yang jadi. Nah inilah kenapa? Karena setan membisikkan manusia melalui orang-orang yang lupa kepada Allah. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, kita nggak akan terjadi hal seperti itu ya. Nah kemudian di dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka akan melihat kesalahannya. Jadi kalau lagi ada was-was, lagi ada takut, ingat kepada Allah. Jangan ya kita lupa kepada Allah. Ya, kenapa? Karena di dalam tafsir surat An-Nas ini ya tadi dikatakan ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu masuk ke dalam apa? Dada umat Islam. Kenapa? Karena Allah menjelaskan tempat was-was setan adalah as-sudur, di dalam dada. Yaitu dalam apa? Dada, hati kita. Dalam pikiran buruk dan jahat yang ditebarkan dalam hati kita, yang menebarkan rasa was-was min syarril a'da il a'da, ya dari kalangan setan maupun jin, ya. Ada kalanya setan itu dari kalangan manusia, ada kalanya setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia ada juga. Kalau kita lagi was-was nih, yang bisikin siapa tadi? Kalau tadi masalah ribut, masalah kita lagi sakit, yang bisikin siapa? Manusia juga. Kadang-kadang bukan setannya langsung berbentuk jin, tapi manusia juga. Misalnya kita batuk, oh periksa lo, cek lo, nanti covid lo, stadium 4 lo, ya kan, bahaya nih, isolasi nih. Yang tadinya cuma sakit batuk biasa, ditakut-takutin suruh cek lab, periksa lo, ya kan, bahaya nih kalau nggak CT scan, mikir, oh iya ya harus CT scan ya, ronsen, akhirnya was-was, bener nih kayaknya sakit diri saya nih, sakit gak akhirnya? Jadi sakit beneran. Itu setan siapa tuh? Setan manusia. Yang ada kan cek, ayo berobat dulu, minum dulu obat, minta sama Allah petunjuk, ambil wudhu, sholat, minta sama Allah, minum obat, selebihnya tawakal. Belum sembuh, ayo ke dokter. Kan enak ngomong begitu kan? Ini nggak langsung nakutin. Ada gak teman yang begitu langsung nakutin? Itu setan tuh dari kalangan manusia nakutin. Dari takut akhirnya jadi rugi. Tadinya duit dia pengen buat amal, buat masjid, buat madrasah, akhirnya habis buat CT scan, buat ronsen, buat ke dokter, ke rumah sakit, habis puluhan juta. Banyak ini. Ada orang yang bangga ke dokter, dia keluar duit banyak, periksa segala macam, ngorek-ngorek penyakitnya dia segala macam, keluar duit banyak, tapi disuruh untuk beramal nggak mau. Banyak gak? Banyak. Padahal penyakit obatnya sederhana, minum obat kampung selesai. Ini kemarin banyak ujian, zaman COVID kita banyak ujian, ya kan? Makanya yang banyak nggak kena, orang-orang yang nggak was-was, aman-aman aja, sholat aja. Yang pada was-was segala macam ditutup sampai nggak keluar rumah, yang kerja kuli bangunan, ngojek, aman-aman aja, biasa aja. Jutaan manusia di dalam penyakit 1 juta orang, kena 1000 ya kelar, nggak masalah. Kalau yang kena 1 juta orang manusia, kena 999.000, itu baru bahaya. Ini kan dibesar-besarin. Yang besarin siapa? Setannya kemarin, media.
Bikin takut. Yang untung siapa? Setannya tukang obat, pabrik yang punya rumah sakit dan segala macam. Untung orang sakit. Sekarang coba, lagi dingin, enak gak nih seminggu ini? Hawanya dingin, tulang kayaknya dingin, remuk kayaknya kan. Kedinginan tadi kata Habib Ahmad, kita nggak perlu ke puncak lagi sekarang nih. Jakarta udah kayak puncak hawanya. Kena deh batuk, pilek, flu. Tapi tetap datang nggak taklim? Coba ini kejadian tahun kemarin, nggak ada yang taklim, ada yang batuk, bubar ini masjid, ya kan? Kenapa itu? Yang kemarin ada bisikan setan, ya sekarang setannya udah hilang. Kenapa? Setannya udah kenyang, udah pada kaya, udah pada bikin komplek, bikin rumah, uang hartanya udah diambilin. Emang itu kejadiannya. Makanya jangan terlalu was-was. Setiap diri kita ada rasa was-was, nggak mungkin nggak ada was-was. Tapi kita harus minimalisir. Minimalisirnya dengan apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Awil Hadad sudah mengatakan, jangan pernah luput dari kita untuk minta pengawasan, permohonan hanya kepada Allah. Salaf kita sudah mengingatkan kepada kita. Ini enggak, kita malah ingatnya kepada yang lain. Ya, nah itu dia. Ya, jadi masuknya ke dalam dada umat Islam, dibisikin kita. Tapi kalau kita nggak was-was, tenang. Saya ingat, saya punya abah almarhum di sini, jamaah banyak yang lihat. Lihat Habib Idrus zaman Covid kemarin, aman-aman aja nggak dia? Biasa aja kan, sholat biasa. Bahkan sampai mau detik kematiannya apa? Ini ada akhina Habib Ali Al-Hamid yang tahu menyaksikan. Itu oksigen, coba ngapain pakai gini-ginian kata dia. Kalau kata dia kalau udah mau mati ya meninggal, mati pasti mati, semua ajal. Mau di apapun, mau dipakai infusan, suntikan 20 titik, 20 ventilator, kalau Allah sudah mau mencabut nyawa kita, meninggal, selesai. Yang kita minta meninggal husnul khotimah. Makanya itu harus tertanam. Ya, jangan sampai was-was ini menghancurkan kehidupan kita. Berapa banyak orang yang terlalu was-was, tadinya nggak sakit jadi sakit. Ini Al-Faqih selalu ditanamkan. Sama saya punya abah ini Al-Walid mengajarkan seperti itu didikannya. Benar-benar ini nggak ada itu. Berobat kata dia. Kalau sakit ayo berobat ke dokter. Obat, abah disiplinnya minum obat. Belum waktunya minum obat jam 7, jam 6 udah diminum obat belum deh. Disiplin. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia nggak mau melewati batas medis. Ada tertentu dia harus tawakal. Ikhtiar sudah, minta doa sama Allah, perlindungan sudah, selebihnya apa ada? Tawakal. Nah ini kadang-kadang kita rasa tawakal yang kurang. Kenapa? Karena setan selalu membisikkan dalam hati kita, nggak ada puas-puasnya. Nah ini harus ada nih tertanam dalam diri kita nih. Jangan sampai merusak pikiran kita. Kenapa? Karena ini tadi al-waswasil khannas, dalam surat An-Nas Allah sudah katakan bahwa waswas itu datangnya kepada manusia, masuk melalui as-sudur, di dalam dada, di dalam hati kita, melalui bisikan setan. Yang kata Nabi apa? Kalau kita lupa kepada Allah, setan makin kuat. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, setan memang kecil. Nah, caranya supaya setannya makin kecil, jangan pernah lalai dari zikrullah. Makanya biasain pegang tasbih, baca astagfirullah, zikrullah, ingat kepada Allah, baca sholawat, itu kan ingetin. Jangan pernah lepas. Ini pentingnya nih, pentingnya zikrullah, karena kita sholat 5 waktu, ada waktunya. Ngaji Quran nggak mungkin kita sepanjang waktu 24 jam kita ngaji. Ada waktunya kita lagi tenang, lagi tiduran, lagi bawa motor, lagi bawa mobil, kan bisa zikir, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau megang tasbih lagi naik motor repot, kan bisa diingetin terus. Mohon maaf. Jangan sampai kita naik motor malah dengerin handsfree, nyanyi lagu dangdut, lupa kepada Allah, joget, lampu merah bablas, itu hilang akhirnya. Atau nabrak, ya kan? Biasain zikir, enak hati. Coba ini resep nih, pulang dari tempat ini, yuk besok berubah nih, coba seminggu deh, coba nggak usah banyak-banyak, seminggu nih sampai minggu depan, setiap kesempatan mau tidur zikir, kau biasain lagi aktivitas zikir, astagfirullahalazim, tambah yang zikir kita biasa ba'da sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau baca ya latif itu biar hati kita jadi lembut, hati kita ini nggak kaku nih, lembut. Banyakin ya latif, tambahin mau ya fattah ya razak biar rezekinya banyak, bisa ya fattah ya razak, ya baca sholawat kepada Nabi, banyakin amalan sholawat.
Amalan sholawat banyak macam-macam amalannya. Ya, banyak macam-macam. Tadi Al-Fakir mestinya tadi kita pengen ajak tamu, cuman nggak keburu tadi dia bilang ngapain Habib Mustafa nggak keburu tadi. Tadi mau diajak, kebetulan lagi ada di sini Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Habsi Solo. Kemarin pengen mampir, makanya Al-Fakir ingetin pengen mampir nggak jadi. Tadi kita mau ajak, masih ada acara dia. Beliau cucunya Habib Anis Solo. Saya ingat ada Habib Anis pernah ngasih ijazah untuk kita baca sholawat tuh yang ada di dalam bacaan kitab Maulid Simtud Durar, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bukalah segala pintu kesulitan ya kepada kita ini, bukalah. Banyakin tuh baca. Insya Allah hidup kita nih pergantian tahun besok nih, jangan ngitungin jam. Mudah-mudahan 2023 lebih baik. Urusan jodohnya, rezekinya, amal ibadahnya, pendidikan ilmunya makin baik. Banyakin tuh baca sholawat. Mau ya macam-macam sholawat silakan. Salah satunya yang Al-Fakir dapat tuh dari dia tuh ijazah Habib Anis, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Baca setiap terus menerus. Baca astagfirullah, banyak zikrullah yang lainnya. Ya. Banyakin ingat Allah. Kalau ada kesempatan udah duduk tenang, ngaji. Ngaji kan sama bisa juga. Oh lupa bawa Quran, ambil wudu, handphone bisa kita download. Jangan di-download di handphone Mobile Legend nih anak-anak sekarang nih. Anak-anak kecil nih. Ya, atau TikTok. Yang main TikTok sekarang bukan emak-emak aja, bapak-bapak juga main TikTok sekarang. Ya kan? Banyak gak? Banyak, lupa. Kalau udah main handphone nih, kita nih kalau udah main handphone nih, coba aja tes. Main handphone sebentar aja, cuman padahal dari awalnya buka status, lihat medsos, Facebook, Instagram. Sebentar, begitu kita lihat jam, udah 1 jam. Banyak gak begitu? Coba kalau diisi itu untuk ngaji, diisi untuk zikrullah, berapa ribu istighfar yang kita bisa baca. Makanya jangan kaget. Itu kalau kita baca sholawat, tadi baca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, baca coba 1 jam, bisa berapa ratus kali itu? Bisa berapa ribu kali? Makanya jangan kaget kalau ada dengar, oh ulama salafun soleh dulu bisa baca zikir 20.000 kali, 30.000 kali baca ayat Quran. Karena emang waktunya diisi untuk zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi. Nah kita sekarang nggak ingatnya kepada handphone berapa jam. Apalagi sekarang udah ada nih handphone, udah ada sekarang. Setiap handphone nih kalau yang baru nih pasti ada apaan, khulasoh. Ada khulasoh tuh selama seminggu, kesimpulan pemakaiannya, berapa jam Anda melihat WhatsApp, bisa kelihatan kan? Berapa jam Anda melihat Instagram, berapa jam melihat Facebook, berapa jam main game, itu bisa kelihatan. Kalau diisi itu bisa berapa hari tuh, kalau di fullin tuh berapa jam. Itu bisa lebih dari 24 jam kita hanya main handphone tangan kita. Coba kalau diisi untuk ngaji, untuk zikrullah. Ingat nih, ayo biar ada bekal, ada bekas nih buat kita nih pulang taklim. Yuk banyakin zikrullah, baca sholawat setelah sholat 5 waktu, ngaji Quran jangan dilupa ya, banyakin itu. Yakin pasti ke depan Allah pasti ngasih yang terbaik buat kehidupan kita. Jangan kita lupa, oh seorang doang lagi ngaji nih. Ini kalau lagi ngaji nih setannya hilang nih. Hilang nggak? Hilang. Nanti habis azan aja, habis bubar, setannya datang lagi. Yuk, yang anak-anak, yuk main PS yuk main handphone yuk. Atau sekarang anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang nih mau jago kan itu lagi main apa nih? Letak. Apa tuh gamenya sekarang tuh? Sekarang nggak main handphone, Beb. Ada letak. Jadiin zikir. Tak tok langsung banyak tuh. Dari mulai orang bawah sampai paling atas main semua letak. Ntar tangannya pada bengkak aja deh. Ya kan? Coba ingat zikir sama Allah. Nikmat pasti. Ya ini biar ada bekas nih. Ya, jangan kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi nih besok nih mau pergantian tahun nih. Ya. Ini kan tahun baru, kalau kata orang-orang dulu nih ya, Pak Ahmad. Orang dulu pasti bilangnya apa nih? Besok tahun barunya orang kafir. Tanya orang-orang tua dulu, masa jauh-jauh deh. Tanya nih, Haji Arsani, zaman antum kecil, antum punya babe, antum punya engkong, bilangnya apa? Tahun baru orang kafir. Ini sekarang enggak. Tahun barunya orang kafir, yang maksiat, yang berbuat mungkar, yang mabok, yang berzina, orang Islam. Yang mohon maaf, nama-namanya kalau kita sebut nama-nama orang Islam.
yang berzina, yang mohon maaf sampai hamil di luar nikah orang Islam. Padahal salafun soleh kita, ulama-ulama soleh kita sudah mengingatkan dalam amaliyah pergantian tahun. Kalau tahun baru Islam kita ngapain? Amalan kita ngapain kalau tahun baru Islam? Datang ke masjid, doa, istighfar, mohon ampun. Nah kalau begitu, besok kita nggak merayakan tahun baru orang kafir, tapi paling enggak ya hias aja kalau nggak, daripada tuh anak pada keluar, mendingan zikrullah, ingat di rumah, atau ikut kegiatan yang positif. Bukan kita merayakan tahun baru orang kafir, tidak, tapi ada alternatif. Makanya banyak sekarang para ulama-ulama kita, ya habaib atau kiai kita yang pada bikin kegiatan sekarang malam tahun baru ini banyak. Bikin majelis sholawat, majelis maulid, majelis zikir, tablik akbar, banyak ini. Malam tahun baru besok ini banyak sekarang. Umat Islam di masjid, di musola, majelis taklim, di mana-mana banyak. Mendingan ikut begitu daripada cuman ngapain? Datang ngitungin apa? 10, 9, 8, 7 dihitungin jam. Coba sekarang tiap hari mau nggak dihitungin jam? Nggak diikutin. Nah ini pentingnya ya. Ngapain kita ngikutin begitu? Mendingan kumpul, zikrullah, ingat kepada Allah, baca sholawat. Ini lebih baik. Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya sedikit ya yang bisa kita ingatkan. Jangan sampai nih, karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Jangan kita membesar-besarkan tahun baru begitu untuk maksiat, berbuat mungkar sampai kita lupa. Ya, kenapa? Karena kita termasuk golongan mereka. Apalagi sampai rela keluarin duit jutaan buat maksiat, buat bikin pesta maksiat. Ya, dibakar itu apa tuh? Uang dibakar dengan kembang api. Kan dibakar itu. Beli air mancur kembang api ada 5.000. Ada nggak 5.000? Nggak dapat itu yang meluncur, wow kenceng, nggak dapat 5.000, bisa jutaan harganya dikeluarin. Nauzubillah, janganlah kita jadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit tentang kajian tentang surat An-Nas, tentang Al-Mu'awwizatain. Nah di sini di akhir pembahasan tafsir, Dr. Muhammad Ali Sobuni mengatakan tanbih, ada catatan penting. Ini ada amalan juga buat kita nih, yang kita mungkin sudah tahu, sudah diamalkan. Ya, ini ada sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya, An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hawa ila firashihi jama'a kaffai wa nafasa fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW jika pergi ke tempat tidur, Nabi Muhammad SAW ya pas mau tidur nih menyatukan kedua telapak tangannya, ya kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniupnya serta membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sambil ditiup ya. Summa masaha bihima wa mastata'a min jasadihi yabda bi ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'al dzalika tsalatsa. Ya, kemudian Nabi, jadi kalau Nabi mau tidur tuh, ini amalan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, langsung istri beliau yang lihat. Istri beliau melihat Nabi kalau mau tidur udah sampai di tempat tidurnya, ya, Nabi tangannya didekap dua-duanya nih, dia baca doa, setelah baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan ditiup. Setelah ditiup, ya, lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi ke seluruh badan, ya, mulai dari wajah, bagian kepala sampai turun ke badannya, ke dadanya dia, ke badan dia semua. Nah ini penting nih, bagus nih. Ini ada amalan biar jadi buat kita nih. Ya, jadi besok nih, mulai nanti malam nih, coba nih. Kalau yang lupa diingatkan lagi, yang dulu pernah dapat dari guru-guru kita ya diingatkan lagi. Nanti ini mulai mau tidur coba biasain. Ya, mau tidur baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Mu'awwizatain tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil ditiup. Habis ditiup, usap di muka dari kepala sampai ke badan kita 3 kali diulang. Bahkan kalau orang-orang dulu sebelumnya ada, saya ingat
Al-Fagir punya Abah sekalian nambahin, pegang dulu dadanya kalau mau tidur baca apa? Alam Nasroh, amali ila resin supaya nggak ada rasa was-was, hati menjadi tenang. Habis itu kita ucapkan ini, kita baca. Insya Allah tidurnya lebih baik, lebih tenang. Ini amalan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan bisa kita amalkan nih. Jangan mau tidur yang dilihatin apaan? Lagi-lagi handphone, lagi sampai tangannya jatuh. Banyak yang begitu. Nah, sebelum sunnah Nabi tadi dilakukan, mau sehat gak? Mau sehat gak? Sebelum sunnah Nabi tadi dilakukan, ini matikan, taruh jangan di samping bantal, taruh di lemari atau di ujung kamar, dicas buat besok pagi biar bisa kerja gampang. Dicas, matiin handphone. Di samping tempat tidur jangan ada handphone. Sehat. Ini ada penelitiannya loh. Orang yang tidur di samping handphone radiasinya cukup kuat mengganggu sel-sel otak kita. Coba ayo amalin nih. Handphonenya kita matikan. Habis itu ikutin sunnah Nabi. Tidurnya nyenyak. Tambahin lagi sholawat. Ya Allah niatin. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mimpi orang-orang, ketemu orang-orang baik, amal orang-orang yang khair semuanya. Bisa mimpi ketemu Nabi, kita nggak tahu. Asal niatnya ikhlas. Ya. Jangan mau tidur pengen mimpi ketemu Nabi tapi sibuk main handphone. Mending abis itu handphonenya na'udzubillah min dzalik masih ada historinya ngeliat-ngeliat yang porno. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Nah inilah sedikit, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi tadi banyakin zikrullah, ya salawat, dan tadi ini amalan ya yang dibuatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau mau tidur ini yang Nabi lakukan. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit, waktu isya jam berapa? Lewat? Oh, 27 ya? Ya, masih ada waktu sedikit ya. Baik. Ini jadi sedikit yang tadi Al-Faqih sudah sampaikan. Nah ini penting. Nah berkaitan juga tentang, sedikit mau menambahkan sebelum kita tutup. Ini yang ramai nih dari kemarin lagi pada takut. Orang kan juga lagi pada was-was juga nih. Berkaitan dengan was-was apa? Hari Rabu 28 Desember akan terjadi badai. Sampai kalau perlu libur kerjaan di WFA. Akhirnya banyak yang nggak masuk. Nggak tahu ini cuma dingin kayak di puncak. Enak gak? Enak gak? Nah, yang takut banyak gak tadi nih? Banyak. Oh mendung bener. Ya mendung. Emang dari seminggu kemarin mendung. Anginnya kencengan yang berapa hari yang lalu lebih kenceng. Ya, memang benar selama Desember ini, terutama di akhir Desember ini luar biasa angin, curah hujannya lagi. Ini memang menurut perkiraannya sudah ada. Tapi jangan sampai takut. Nah ini kita himbau juga, mudah-mudahan nih yang punya pemangku kepentingan jangan bikin was-was orang, bikin takut, bikin panik, sampai pada ketakutan. Ya, coba kalau kita nggak takut masih bisa talim, yang takut yang nggak mau ini, ada yang nggak mau keluar rumah, ada nggak? Ada sampai nggak mau keluar, sampai nggak mau ke masjid, ada juga. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ini kan lagi kami nih, jadi waspada berita hoak, berita palsu datang bukan hanya dari kita pengguna medsos biasa, dari pemangku kepentingan kadang-kadang bisa menyebarkan berita hoak juga. Ya, bisa juga karena dia salah Kak. Bikin takut, mesti jangan bikin was-was. Berapa banyak orang yang sampai ketakutan. Wah bodoh, padahal nggak ada apa-apaan. Nah kita berharap makanya banyakin. Kalau mau ada dengar begitu, ayo tadi kita selalu baca doa. Kalau hari Selasa, setiap hari baca nggak apa-apa. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzuli minas sama. Banyakin ya Allah, hindarin bala dan musibah supaya kita nggak kena. Banyakin Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzuli minas sama. Ya Allah 7 kali. Ulang terus-menerus terus. Baca. Ya. Insya Allah kita terhindar. Ini jangan sampai kita ketakutan, kelebihan sampai nggak mau ngapa-ngapain. Nah inilah waswasul khannas, waswas yang ada dalam diri manusia. Kenapa? Karena lagi-lagi bisikan setan. Jadi usir itu setan dengan apa? Tadi resepnya apa? Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang dapat Al-Faqih sampaikan. Mari kita baca doa penutup. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Ini ilmunya walaupun sedikit ya dapat kita amalkan.